Saya melihat dengan mudahnya kita menonaktifkan 7,3 juta data. Itu kan 2,6% dari penerima BPI, dan adanya reaktivasi itu menunjukkan adanya error dalam proses perbaikan DTSN kita. Pertama, mungkin masukan saya soal kebijakan transisi ya. Jadi memutus 7,3 juta atau menonaktifkan secara langsung ya, itu saya lihat memberikan efek katastrofik. Kenapa kita tidak coba mulai berpikir bagaimana memberikan masa transisi, misalkan ada one month atau 2 month notice ya kepada penerima yang mau dinonaktifkan, sehingga mereka punya masa tenggang untuk bisa memberikan komplain, sehingga namanya ketika termasuk yang bagian dari exclude, ini penting untuk mitigasi. Lalu kedua, simplifikasi proses reaktivasi dan perumitan ya, atau komplikasi proses exclude penerima BPI. Jadi misalkan untuk Kemensos, bagaimana SOP-nya itu bisa dibuat misalkan 1 kali 24 jam. Itu warga yang membutuhkan layanan dan melakukan proses reaktivasi bisa dilakukan. Termasuk saya sepakat proses pembaharuan data 3 bulan ya. Kenapa kita tidak desain real time ya? Sehingga prosesnya bisa lebih cepat, dan saya pikir dengan teknologi yang ada saat ini itu sangat relevan untuk kita implementasi. Dan simplifikasi proses reaktivasi, lalu komplikasi tadi proses exclude. Artinya apa? Saya melihat dengan mudahnya kita menonaktifkan 7,3 juta data. Itu kan 2,6% dari penerima BPI, dan adanya reaktivasi itu menunjukkan adanya error dalam proses perbaikan DTSN kita. Nah, yang kedua dalam konteks komplikasi ini mungkin poin pentingnya jangan mudah melakukan exclude, termasuk bagaimana bisa dibuat 2-3 layer ya sebelum penerima manfaat itu bisa di-exclude. Saya ingin katakan begini Bapak Ibu, lebih baik warga yang dia tidak layak menerima BPI gitu, tetapi masuk dalam penerima BPI kita, dibandingkan ada warga yang membutuhkan, layak, tapi dia di-excludekan. Dan satu poin penting, artinya satu data saja ya, itu bisa berdampak untuk nyawa masyarakat kita.